Apakah pesantren bisa soleh, bisa bersih hatinya? Belum tentu. Apakah kuliah di perguruan tinggi Islam bekal jadi soleh, bekal jadi bagus akhlaknya? Belum tentu. Apakah menghafal Al-Quran bisa jadi baik akhlaknya? Jawab, belum tentu. Tergantung sungguh-sungguh nyari apa. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, berkahi majlis ini ya Rabb. Jadikan siapapun yang kau hadirkan, yang menyimak, menjadi hamba yang yakin padamu, menjadi hamba yang bersih hatinya, yang khusyuk ibadahnya, yang kau ijabah doanya, yang kau berikan sakinah di hatinya, dan kau karuniakan istiqomah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, kalau sudah doa, ada yang mengangkat tangan dan mengusap wajah. Ada juga yang mengangkat tangan tidak mengusap wajah. Ada yang meyakini bahwa belum ditemukan dalil yang sahih tentang mengusap wajah. Tapi ada juga dalil Rasul mengangkat dan mengusap dianggap doif, tetapi banyak riwayatnya sehingga dianggap hasan, baik, sehingga ada yang mengamalkan. Jadi kalau ada yang mengusap dan tidak mengusap, dua-duanya memegang dalil. Jangan menilai. Yang penting yang diusap wajah masing-masing. Dan kalau mau mengusap wajah, pakai tangan masing-masing. Baik, kita akan kaji nomor 56 dulu Ustaz. Ya, bismillah. Kajian Al-Hikam nomor 56. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul a'mali nataiju husnil ahwali wa husnul ahwali minat tahakkuki fi maqalatil inzali. Baiknya amal perbuatan itu sebagai hasil dari baiknya budi dan hati, dan baiknya hati itu sebagai hasil dari kesungguhan. Istiqomah pada apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni bergerak dari apa yang didudukkan oleh Allah. Rasul mengapa diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Orang Islam yang paling paham Islam, cirinya akhlaknya paling baik. Orang Islam yang ibadahnya paling bagus, cirinya akhlaknya paling baik. Ayyul mu'minina afdalu, mana
Orang beriman yang paling utama ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi akhlak itu merupakan ciri pemahaman Islam, ciri ibadahnya bagus, ciri imannya kuat, ciri orang yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi jangan lihat sorbannya, jangan lihat popularitasnya, jangan lihat followersnya, tapi lihat akhlaknya. Timbangan terberat di akhirat itu timbangan akhlak. Ketika dibangkitkan Rasulullah SAW, siapa yang paling dekat ketika dibangkitkan adalah yang paling mulia akhlaknya. Dari mana keluarnya akhlak yang baik? Akhlak yang baik itu keluarnya dari hati yang baik. Ya, hati. Ala inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu, bukan kalbun. Qalbun. Apa bedanya qalbu dengan kalbun? Kalau kalbun itu anjing, ya. Kalau qalbun ini hati. Jadi kalau ada orang akhlaknya kurang baik, berarti apanya yang kurang baik? Hatinya. Hati dibagi 3. Setiap yang ngobrol, Allah melihat tidak? Ya, malaikat mencatat tidak? Ya, setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. Kalau yang diobrolkannya sesuatu yang sangat penting, bicaralah. Tapi kalau ngobrolnya sesuatu yang tidak manfaat, maka rugi. Apalagi kalau obrolannya maksiat. Di majelis taklim sangat berbeda perhitungannya. Majelis kita, majelis mengingat Allah, insya Allah lebih baik untuk lebih khusyuk. Hati dibagi 3, ada yang menyebut qalbun mayit, hati yang sudah mati. Ada qalbun marid, hati yang sakit. Dan ada qalbun salim, hati yang selamat, yang sehat. Sebetulnya salim itu di atas sehat, fit kalau kesehatan tuh. Ada yang sehat, ada yang fit. Nah, hatinya sangat baik. Orang akan mudah berakhlak baik kalau hatinya qalbun salim. Yang berjumpa dengan Allah nanti, yauman la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara ayat 889. Ingat, suatu hari yang tiada manfaat, yauman la yanfa'u malun, harta maupun mal, harta dan anak-anak, kecuali illa man atallaha, yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim. Hati. Apakah banyak ilmu pasti hatinya bersih? Jawab, belum tentu. Ada yang banyak ilmu jadi ujub, jadi sombong. Apakah banyak ibadah hatinya langsung bersih? Belum tentu. Ada yang dengan rajin ibadah jadi sombong, jadi ujub. Makanya dari mana baiknya hati? Nah, baiknya hati itu menurut Imam Ibnu Athaillah adalah dari kesungguhan, mujahadah,
Istiqomah, sungguh-sungguh berusaha istiqomah dengan yang Allah sukai. Karena rumus hidup ini sebetulnya tidak terlalu rumit. Lakukan, tinggalkan, cuman dua. Lakukan yang Allah suka, tinggalkan yang Allah tidak suka. Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, niatnya sungguh-sungguh lillahi ta'ala, dan berusaha istiqomah, langsung itu hati jadi bersih nanti. Dari hati bersih, akhlak jadi bagus. Berarti kenapa hati kita kotor? Karena kita tidak sungguh-sungguh mencari ridho Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, maka Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Jadi masalahnya itu kesungguhan, nyari siapa. Apakah pesantren bisa soleh, bisa bersih hatinya? Belum tentu. Apakah kuliah di perguruan tinggi Islam bekal jadi soleh, bekal jadi bagus akhlaknya? Belum tentu. Apakah menghafal Al-Quran bisa jadi baik akhlaknya? Jawab, belum tentu. Tergantung sungguh-sungguh nyari apa. Kalau carinya cari gelar, cari pangkat, cari pujian orang, cari kekaguman orang, cari imbalan dunia dari ilmu dan amal, maka tidak bisa sampai ke Allah. Jadinya seperti ngirim paket salah alamat, tidak akan sampai. Saya mohon maaf ya Bu ya, ini keluhan ini jangan dimasukkan ke hati. Ada suami yang pernah mengatakan, istri saya ini ke pengajian itu semangat seperti makan obat, sehari 3 kali. Tapi perubahannya itu yang jelas itu hanya pada seragamnya berubah terus, sedang kelakuannya awet, galaknya, judesnya, cerewetnya, dan peningkatannya itu yang jelas pada cicilan, bukan ningkat iman. Ini hanya gosip, jangan dipercaya ya, karena sebetulnya benar ada yang ngomong gitu. Sama Darut Tauhid dari tahun 90. Siapa nanti di sini yang paling bagus akhlaknya? Sederhana Pak, yang paling sungguh-sungguh cari ridho Allah itu. Kalau di Darut Tauhid hanya nyari kerjaan, lewat, nggak berubah walaupun lama di sini. Walaupun senior di sini nggak berubah, kelakuannya sedikit perubahannya. Kalau di Darut Tauhid suas semangat, tapi cari jodoh aja misalkan, lewat. Cari jabatan, kedudukan, lewat. Tapi kalau di sini atau dimanapun yang dicari adalah sungguh-sungguh ingin jadi orang yang disukai Allah, Allah pasti tahu Pak, pasti tahu. Dan Allah nanti yang akan menuntun. Allah bukakan hatinya jadi mudah paham. Nanti dapat ilmu, dimudahkan mengamalkannya. Apakah orang yang banyak amal pasti jadi dekat dengan Allah? Belum tentu juga. Karena ada orang yang ingin dianggap soleh, solehah, ingin diakui sebagai ustad, ustazah, hafiz, hafizah, qori, qori'ah. Kalau sibuknya mencari ilmu dan beramal hanya demi dinilai orang, tidak nyampe ke Allah. Walaupun hafal Qurannya, walaupun ceramah kesana sini, dalilnya ngolotok, tapi hati enggak. Nah kalau orang tidak serius ke Allah, itu ilmu sulit diamalkan. Jadi maaf ya, rada-rada mirip kalau tidak hati-hati
seperti keledai bawa buku. Bukunya manfaat, tapi bagi keledai sendiri nggak jadi manfaat. Jadi artinya apa? Artinya sebetulnya bukan hebatnya ilmu yang paling penting, hebatnya kesungguhan mencari keridhaan Allah.